Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar. Maaf, suara serak. Selamat datang di channel Belajar Intensif. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan mengerjakan latihan soal teknis untuk ujian perencana ahli pertama P3K tahun 2024. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian ini, pastikan untuk terus menyimak video ini karena kita akan bahas soal-soal penting yang bisa membantu teman-teman lebih siap dan percaya diri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. A. Kondisi fisik yang rentan bencana. B. Potensi sumber daya alam. C. Kondisi ekonomi. D. Pendapatan asli daerah. E. Geostrategi, geopolitik, geoekonomi. Jawaban yang benar adalah D. Pendapatan asli daerah. Baik, lanjut soal kedua. Wilayah kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting kecuali A. Kedaulatan negara. B. Pertahanan dan keamanan negara. C. Ekonomi. D. Sosial budaya dan lingkungan. E. Simbol bangsa. Jawaban yang benar adalah E. Simbol bangsa. Jadi simbol bangsa ini bukanlah wilayah kawasan strategis yang diprioritaskan karena karena simbol bangsa merupakan seperti lambang negara, bendera merah putih dan pohon beringin. Baik, kita lanjut soal ketiga. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitar yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem A. 10 juta jiwa, B. 5 juta jiwa, C. 3 juta jiwa, D. 2 juta jiwa, dan E. 1 juta jiwa. Jadi teman-teman, jawabannya adalah 1 juta jiwa E. Baik teman-teman, kita lanjut soal keempat. Nah, struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan disebut A. Sistem internal kota, B. Kawasan kota, C. Kawasan pinggiran perkotaan, D. Kawasan lindung kota, dan E. Kawasan perkotaan. Jadi jawabannya adalah A. Sistem internal kota. Jadi sistem internal perkotaan ini adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal kota. Nah, sedangkan kawasan adalah wilayah memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Baik, soal kelima. Nah, soal kelima adalah dalam penataan ruang, di dalamnya terdapat sistem proses yang terdiri dari A. Perencanaan tata ruang, B. Pemanfaatan ruang, C. Pengendalian pemanfaatan ruang, D. Semua benar, E. A dan B benar. Jadi jawabannya adalah D. Semua benar. Soal ke-6. Distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, itu disebut A. Ruang, B. Pola ruang, C. Tata ruang, D. Struktur ruang, E. Dinamika ruang. Jawabannya adalah B. Pola ruang. Nah, jadi teman-teman, pola ruang ini merupakan distribusi peruntukan ruang dan suatu wilayah, yang mana pola ruang ini memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 tahun mendatang. Baik, soal ketujuh. Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Itu disebut A. Ruang, B. Pola ruang, C. Tata ruang, D. Struktur ruang, dan E. Dinamika ruang. Jawabannya adalah D. Struktur ruang. Jadi struktur ruang ini merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang mana bisa dilihat dari aspek morfologi, fungsi, dan jaringan. Struktur ruang ini merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota. Kita lanjut soal ke-8.
Wujud struktur ruang dan pola ruang disebut A ruang, B pola ruang, C tata ruang, D struktur ruang, dan E dinamika ruang. Jawaban yang benar adalah C, tata ruang. Jadi mengapa tata ruang? Karena tata ruang ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang itu sendiri yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Nah, tata ruang ini teman-teman merupakan ekspresi geografis yang mencerminkan kebijakan masyarakat terkait ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kita lanjutkan soal ke-9. Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Nah, itu termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Itu disebut A ruang, B pola ruang, C tata ruang, D struktur ruang, E dinamika ruang. Jadi jawabannya adalah A, ruang. Nah, jadi ruang ini sendiri meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Baik, soal yang terakhir, soal ke-10. Fungsi waduk secara ekonomi adalah A. Pariwisata, B. Irigasi pertanian, C. Cadangan air, D. PLTA, E. Menampung air hujan. Jawabannya adalah B. Irigasi pertanian. Perlu teman-teman ketahui, waduk ini memiliki banyak fungsi. Nah, diantaranya tuh penyimpanan air, pengendalian banjir, pembangkit listrik, budidaya ikan, budidaya taman air, tempat rekreasi, edukasi, dan transportasi. Jadi jawaban untuk ekonomi yaitu meliputi irigasi, fungsinya waduk dapat digunakan untuk pengairan pertanian. Nah, demikianlah yang bisa kita sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan sobat belajar terima kasih sudah mengikuti latihan soal teknis kita untuk perencanaan hari pertama bersama channel Belajar Intensif. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan materi-materi penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.